Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap bersemangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang Sagittarius. Ini adalah general love reading dengan judul You versus Them. Untuk bagian kalian Sagittarius saya pakai kartu yang ini, dan untuk bagian dia yang dealing dengan kalian saya pakai kartu yang satunya. Yang ini adalah Reader White Tarot, yang ini adalah Wheel of the Year Tarot. Oke? Lah. Thank you. Thank you. This is for my dear friend Sagittarius. My dear Sagittarius, saya perlu ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading, jadi mungkin resonate, mungkin tidak, karena banyak yang terbaca energinya di sini. Oke? Wow. Thank you. Baiklah, sudah ada untuk bagian kalian Sagittarius, dan ini adalah untuk dia yang dealing dengan Sagittarius. Thank you. I need more please. This is for person who dealing with Sagittarius. Sebentar ya. Oke. Satu. Pas. That's good. Oke, apapun zodiaknya si dia doesn't matter ya. Oke, kartu pertama kalian adalah The Fool. Oke, so memang ini adalah bacaan untuk kalian yang udah punya hubungan ya. Sesolid apapun hubungannya itu nggak penting, pokoknya udah ada hubungan. Sudah lama atau masih baru itu juga nggak penting, yang penting sudah ada hubungan gitu ya. Dan untuk kalian hubungan ini merupakan new adventure ya. Perjalanan baru yang kalian lakukan bersama. Bisa juga ini adalah pertanda bahwa orang yang dealing dengan kalian saat ini adalah orang yang benar-benar menurut kalian berbeda dengan yang sebelumnya. Mungkin kalian pernah mempunyai hubungan dengan orang sebelum yang sekarang, akan tetapi yang kalian rasakan saat ini adalah ini kok orangnya beda banget ya. Kayaknya something new, sesuatu yang baru, sesuatu yang kalian rasakan itu tidak sama dengan yang sebelumnya gitu. In a good way, ya in a good way juga memang bagus juga. Cuma kadang-kadang sesuatu hal yang baru juga kadang-kadang mengkhawatirkan juga ya. Bukan dalam arti orangnya buruk atau apa, bukan. Tapi kayak mungkin ada kekhawatiran apakah ini akan berlangsung terus, apakah memang dia cocok, something like that ya, kalau ada kekhawatiran seperti itu. Tapi pesannya adalah enjoy aja, kalian memulainya bersama-sama, dan ini baik banget karena bagusnya adalah kalian mendapatkan hal baru dari dia, mungkin dari cara dia memperlakukan kalian, atau cara kalian berkomunikasi, atau cara kalian mempunyai relasi, apapun itu adalah hal baru untuk kalian gitu ya. Nah, kartu selanjutnya adalah Four of Pentacles yang terbalik. Untuk kalian para Sagittarius yang kemarin ngerasa ini saya punya sesuatu ya, tapi kok terhilang gitu, tapi kok harus saya tinggalkan, harus saya lepas, padahal kalian tidak ingin melepaskannya. Mungkin itu di masa lalu kalian punya hubungan dengan yang lain dan itu harus dilepaskan, dan itu sebenarnya membuat kalian ngerasa ya tidak ingin sih sebenarnya itu terjadi, tapi sudah terjadi. Dan itu mungkin dasar kekhawatiran kalian juga, bahwa hubungan yang ini solid nggak sih? Oke, kalau dari kartunya solid loh. Kalau dari kartunya bilang iya loh,
kalian saling mencintai sama besar. Coba saya lihat dari dia, sama besar, sama besar. So sebenarnya ini cukup seimbang antara kalian sama dia, sama-sama saling mempengaruhi dalam hal yang baik, dan it's okay. Kalau mau diteruskan, teruskan aja. Oke, Sagittarius, pada Sabtu kemarin saya mempunyai video, saya membuat video yang saya upload di YouTube tentang relationship yang dinamakan karmic relationship, soulmate relationship, maupun twin flame relationship. Mungkin kalau kalian ingin tahu, ya saya ngerti sih Sagittarius kurang tertarik sama hal-hal yang seperti ini. Tapi kalau ingin tahu, ya kepengen sebagai hiburan atau apapun itu, silakan ditonton ya di hari Sabtu kemarin waktu sudah saya upload begitu ya. Intinya saya hanya ingin mengingatkan kepada kalian, ya sekarang di Sagittarius, tapi di zodiak lain pun saya juga mengingatkan bahwa apapun relasinya, apapun istilahnya, mau itu soulmate, mau itu twin flame, atau tidak keduanya, jadi itu karmik, itu tetap harus dijalani. Nggak bisa dilihat dari tarot aja, wah ada kartu soulmate berarti dia soulmate saya. Belum tentu seperti itu ya. Yang tahu adalah kalian sendiri yang ngejalanin. Seiring berjalannya waktu baru terlihat apakah itu hubungannya patut dipertahankan atau tidak. Jadi demikian pula dengan bacaan yang ini. Kalau kalian bertanya apakah solid, iya. Apakah ada cinta di situ, iya. Tapi tergantung kalian lagi untuk menjalaninya. Kalau suatu kali pada saat kalian menjalaninya kemudian ada yang kurang srek dan harus dilepaskan lagi, dan lepaskan aja. Gak usah dipegang hanya karena tersugesti atau terinspirasi, oh dia soulmate saya, oh dia twin flame saya, apapun itu nggak kayak gitu ya Sagittarius. Karena banyak orang terjebak di dalam term itu, di dalam istilah itu, sehingga hubungan yang toksik tetap dibilang soulmate, hubungan yang menyakitkan tetap dibilang soulmate, padahal bukan gitu ya. So, hanya mengingatkan saja, silakan menjalani saja relasi yang ini. Tidak ada indikasi disuruh berhenti gitu ya. Nggak ada indikasi itu. Bahkan ada Nine of Cups dan ada King of Cups. Nine of Cups adalah ada banyak perhatian untuk kalian, banyak cinta untuk kalian dari orang tersebut, dan kalian sendiri juga merasakan hal yang sama untuk diberikan kepada dia. So, saling. So that's good. Kalau saling kan bagus, bener gak? Oke. Dan support juga ada dari sekeliling kalian. Oke. Dan kalau kalian bertanya apakah cinta cukup kuat, cintanya cukup kuat, cinta kalian cukup kuat, ya cukup kuat. Ada King of Cups dalam posisi yang positif, so itu bisa dilanjutkan aja gitu. Ingat ya, kalau toksik, kalau suka membuli, kalau ada bagian-bagian yang tidak bisa ditoleransi, ya itu bukan hubungan yang baik. So tinggalin aja. Jadi bukan patokan saya bilang, oh iya dia begini, tapi yang kalian rasakan sebaliknya ya jangan. Ya, oke. Soalnya saya tidak mau yang kalian cukup pinter kok, kalian cukup smart untuk menyingkapi sebuah bacaan tarot bahwa ini tidak exactly like this gitu kan. Apalagi yang namanya general reading, udah nggak bisa deh disangkut pautin sama personal ya kan. Kalau mau sih beneran personal, jadi bisa dibacain secara personal dengan saya atau dengan tarot reader yang lain, it doesn't matter, silahkan aja kalau perlu. Oke. Lanjut dengan The Chariot yang terbalik. Mungkin saat ini memang belum ada pergerakan ya, memang belum ada pergerakan atau belum ada movement yang berarti di relasi ini, di relationship yang ini. Tapi bukan berarti nggak ada, ya belum aja, belum saatnya pada saat ini ya. Yang penting kan kalau soal cinta itu cukup besar, besar malah ya, dan dukungan juga ada, so nggak apa-apa kalau untuk dilanjutkan gitu ya. Oke, lanjut dengan Ace of Pentacles sih. Ada banyak hal yang akan membuat kalian bahagia dalam hubungan ini.
karena memang less drama sih, less drama, kurang drama sih di sini ya. Jadi ya memang coba saya lihat dari segi si dia. No, kalau kalian sendiri sih nggak ada drama ya. Ini solid-solid aja, nggak ada drama. Ya kalau ada sedikit pertentangan kartu yang selanjutnya ya udah, tapi maksudnya ini cukup solid bagi kalian para Sagittarius, dan kalian juga bukan orang yang suka drama ya. Sagittarius tuh cukup orangnya cukup kekeh untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, juga cukup kekeh dalam mempertahankan sesuatu. So kalau kalian berpikir hubungan ini patut diperhitungkan, patut dipertahankan, sok silakan, sok light ya. Oke, lanjut dengan Seven of Wand. Tentu saja sebuah hubungan sesolid apapun pasti ada ganjalannya, pasti ada juga apa mungkin masalahnya atau hal-hal yang perlu kalian perjuangkan gitu. Karena hubungan itu kan dua orang ya. Dan dua orang itu memiliki mungkin karakter yang berbeda, lahir dari keluarga yang tentu saja berbeda, kemudian di lingkungan tempat orang itu tumbuh juga berbeda, sehingga konflik-konflik itu tetap ada. Jadi kalau ditanya ada konfliknya, ada. Apakah bisa diselesaikan? Bisa. Ya, ada banyak hal yang perlu kalian perhatikan di dalam hubungan ini, terutama adalah kalian tidak bisa membandingkan dia dengan cinta lama kalian atau orang lama kalian, karena ini benar-benar baru sih untuk kalian, benar-benar baru. Bukan ya mungkin orangnya udah lama juga kalian kenal, tapi baru dalam arti saya nggak pernah diginiin sebelumnya, atau relasi yang sebelumnya tidak seperti ini. Jadi memang ini benar-benar hal yang baru. Kalau itu menjadi konflik, ya selama konfliknya masih sehat, masih bisa dihadapi, masih bisa dipertanggungjawabkan, ya why not, kenapa tidak ya. Oke, lanjut dengan Page of Sword. Oke, untuk kalian di dalam hubungan ini ada pertanyaan. Nggak semua Sagittarius ya, nggak semua Sagittarius, saya ingetin. Ada pertanyaan di sebagian dari Sagittarius yang mempertanyakan, Mbak Lucy, kalau ada orang baru yang lebih menarik gimana nih gitu ya, karena terlihat di sini sepertinya ada orang baru yang kalian kenal dan kalian ngerasa ya ini lucu juga nih gitu kan, cute juga nih gitu kan. Nah kalau itu yang terjadi ya Sagittarius, saya tidak bisa bilang bahwa nggak boleh gitu, kamu udah punya pasangan, kamu udah punya pacar, nggak boleh dengan yang lain. Nggak bisa gitu selama belum ada komitmen, selama belum ada janur kuning melengkung, ya nggak sih, kan istilahnya gitu ya. Kalian mau memilih sah-sah aja loh, nggak masalah. So kalau kalian mau memilih mau yang baru atau dengan yang ini ya terserah kalian, tapi intinya jangan sakitin atau jangan nanti akhirnya kalian sesalin di kemudian hari udah memilih terus tiba-tiba ada yang cute, terus memilih yang cute itu dibandingin yang sekarang, padahal saya sudah bilang yang sekarang aja solid kok, cintanya juga besar kok gitu kan. Tapi ada orang baru yang datang dan mengusik, dan walaupun saya nggak lihat ada third party situation ya di sini. Jadi intinya sih sebenarnya belum mempengaruhi gitu ya orang baru itu, cuma mungkin datang, mungkin kenalan, mungkin kalian ketemu aja gitu ya. Dan ini please ya, bukan semua Sagittarius seperti itu, tapi sebagian. Oke? Dengan orang yang dealing dengan kalian, apa yang dia rasakan ya, ini ada High Priestess yang terbalik. Saat ini yang dia rasakan cintanya cukup besar untuk kalian, kan saya tadi bilang seperti itu. Hai kalian, maaf ya tadi cepat-cepat saya cut karena ada yang datang, dan itu ternyata teman saya, dan dia bawain bubble tea. Saya pencinta bubble tea, so dia janji mau beliin dan saya dapat bubble tea.
sudah saya habiskan dan sekarang saya harus meneruskan ini untuk kalian. Oke. Sagittarius, tadi kartu pertamanya si dia yang di-link dengan kalian adalah The High Priestess yang terbalik. Oke. Situasi yang ada, yang dia rasakan saat ini, dia sedang jatuh cinta. Sedang jatuh cinta sih sama kalian dan sedang memikirkan masa depannya bersama kalian. Tapi kenapa High Priestess-nya terbalik? Karena dia berpikir banyak hal yang belum dia tahu tentang kalian dan banyak hal yang ingin dia dia tahu tentu saja, dan beberapa hal yang ingin dia eh, tidak ingin gitu. Maksudnya dia tidak ingin kalian menyembunyikannya gitu. Jadi dia ingin tahu tentang kalian, sangat-sangat ingin tahu apa yang segala sesuatunya tentang kalian, dan itu belum terungkap gitu. Jadi dia agak-agak ngerasa gini, aduh, ini si Sagittarius beneran gak sih sama saya gitu. Dan hal itu membuat dia agak sedikit ragu-ragu sebenarnya, karena di bawahnya juga ada The Hierophant. Ini sama. Ini dua-duanya ada di line yang sama. So berlaku untuk cewek dan cowok ya. Kalau si dianya cewek atau si dianya cowok, so it doesn't matter. Dua-duanya menganggap hal yang belum terungkap itu, mereka berpikir, si dia itu berpikir itu hal yang bagus atau enggak ya. Jangan-jangan ini si Sagittarius menyembunyikan sesuatu yang takutnya nanti gimana gitu. Ini berlaku untuk hubungan yang masih baru maupun yang sudah berlangsung, karena nggak peduli berapa lama kita mengenal seseorang, tetap aja kita ada hal-hal yang tersembunyi yang kita nggak bisa tahu. Benar nggak, Sagittarius? So itu yang orang itu rasakan terhadap kalian. Dia ingin tahu banyak tentang kalian. Dia ingin semua yang tersembunyi itu reveal. Semua yang tersembunyi itu kelihatan, sehingga tidak ada lagi rasa cemas gitu sama dia gitu. Karena bukan hanya kalian aja yang mempertanyakan hubungan ini, dia juga mempertanyakan itu. Walaupun dia tahu bahwa hubungan ini cukup solid dengan adanya Ace of Pentacles di bagian kalian dan di bagian dia. Jadi sebenarnya kalian cukup seimbang sih dalam hal saling mencintai atau saling mengerti atau bisa saling bersama-sama begitu. Cuma ada dualisme juga di dalam dirinya dengan adanya Two of Swords. It is. Oh. Oke, si dianya itu sebelum bersama kalian itu dia pernah bersama seseorang, terus bukan ketipu sih, apa sih ya, kayak tidak menduga bahwa akhirnya seperti itu gitu. Nah ini yang ada di kepala dia saat ini adalah yang itu tadi, kayak ini si Sagittarius adalah orang yang nyata nggak sih seperti ini? Jangan-jangan di depan saya seperti ini, nanti di belakangnya beda gitu. Hal-hal yang kayak gitu yang berperang di kepala dia, di hati dia, dan itu mempengaruhi emosi dia sih. Makanya the Hierophant sama the High Priestess-nya terbalik. Ada ketidakpercayaan di situ, ada kecurigaan di situ gitu. Tapi saya tidak mau kalian para Sagittarius jadi berkecil hati ya, dan ngerasa kok dia nggak percaya sih sama saya gitu. Nggak gitu sih sebenarnya, karena kalian aja mempertanyakan kan. Kalau kalian mempertanyakan, ya dia juga berhak mempertanyakan dong, Sagittarius, ya nggak? Oke, kecurigaan itu bukan karena kalian semata sih, tapi karena mungkin di masa lalu dia pernah bersama dengan orang lain yang mungkin akhirnya mengecewakan dia, kayak di depan gimana, di belakang gimana gitu. Jadi kayak tidak tidak
jujur atau tidak sincere ya, tidak tulus gitu. Dan dia itu ketakutan dia itu yang ada di dalam pikiran dia, dan itu yang berperang gitu, kayak saya mau mempercayai Sagittarius atau enggak. Itu yang dia sedang pikirkan saat ini gitu. Oke, ya kalau ada kecurigaan seperti itu dimaklumi aja ya Sagittarius. Ada the Empress yang terbalik. So, karena posisi dia ya, posisi si dia yang dealing dengan si Sagittarius itu memang di posisi yang pernah terluka, pernah sakit hati, pernah dibohongin, dan dia ngerasa hopeless gitu. Jadi kayak kalau ini kejadian lagi nggak tahu deh gimana gitu. Padahal kalau dibilang cinta, iya cinta. Ada Ace of Cups lagi di dia. Sama besarnya, di bagian kalian ada King of Cups, di dia Ace of Cups. Besaran mana King sama Ace? Ada yang bilang pasti Ace ya kan. Tapi kalau buat kalau buat saya ini equal aja sih, seimbang aja. Kalian cinta dia, dia cinta kalian gitu. Dengan ke dengan permasalahannya masing-masing gitu. Kalau di dia, ya itu tadi masa lalu dia yang membuat dia seperti ini gitu, yang membuat dia curiga atau membuat dia bertanya-tanya, atau lebih dari sekedar bertanya sih. Jadi emang ada mungkin kalian juga merasa ya Sagittarius, kalau dia udah mulai nyecer kalian dengan pertanyaan yang kayaknya gak penting amat sih nanyanya kayak gitu gitu. Sagittariusnya jangan marah ya. Oke, ini ada the Hierophant yang terbalik juga. Tapi itu menurut saya memperkuat the High Priestess yang terbalik tadi, bahwa ada yang ada rasa ingin tahu, ada rasa curiga juga di hubungan ini. Curiga bukan karena si Sagittariusnya, tapi lebih ke karena pernah mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan. So dia sangat takut kalau ini juga terjadi lagi seperti itu gitu ya sih. Yang saya bilang tadi, Ace of Swords, cintanya besar untuk kalian, harapannya juga besar untuk kalian ya. Kendalanya di dia apa? Si dia punya kakak atau tante atau nenek, pokoknya orang yang dituakan gitu ya, yang berpengaruh dalam hidupnya. Ada Seven of Swords. Ada orang yang dituakan di dalam kehidupannya si dia itu, yaitu yang saya sebut tadi, mungkin nenek, nggak tahu, cenderungnya sih perempuan ya. Karena kalau laki-laki kayaknya nggak terlalu mempermasalahkan yang kayak gini-gini ya. Perempuan kayaknya yang lebih cenderung bikin drama sih ya. Jadi di kehidupannya si dia yang dealing sama si Sagittarius itu ada orang yang dituakan, entah itu kakaknya atau neneknya atau tantenya begitu, yang bukannya nggak setuju sih sama melihat hubungan si Sagittarius dengan dia gitu. Ini di pihak dia ya. Terus kalau ada yang nanya apakah bisa terbolak-balik energinya, bisa sih, bisa. Cuma karena saya lagi bacain kartunya si dia, jadi saya ngomongin si dia aja ya, si dia yang dealing dengan Sagittarius, oke? So si kakak, nenek atau tante, pokoknya orang yang dituakan lah ya, yang apapun sebutannya ya, bibi kayak apa, bude kayak gitu ya. Orang yang dituakan itu melihat hubungan kalian tuh bukannya nggak setuju, tapi mungkin mempertanyakan ya. Jika kalian berada di keluarga yang mempertimbangkan bibit bobot bobot, nah itu yang kayak gitu ya. Dipertanyakan ini Sagittarius bagaimana nih keluarganya, atau latar belakangnya, atau pendidikannya, something like that, yang dipertanyakan terus kepada si dia, sehingga si dia juga agak sepaneng nih. Udah pun dia belum tahu Sagittarius seutuhnya, masih ngerasa ada hal-hal yang disembunyikan, ditambah lagi dengan omongan yang dia dengar atau pendapat yang dia dengar dari
orang yang dituakan di dalam keluarganya atau di dalam hidupnya, atau mungkin sahabatnya, temannya, atau atasannya, atau pokoknya orang yang dituakan dan dihormati lah sama si dia gitu. Em, Kalau emang itu yang terjadi di dalam hubungan ini, menurut saya ya, ini saran aja ya Sagittarius, nggak perlu loh nunjukin, oh saya baik, saya bagus, saya gini, nggak perlu. Jadilah dirimu sendiri aja Sagittarius. Yang penting nggak palsu, kemudian nggak pakai topeng. Lebih baik seperti itu dibandingin kalau kalian berusaha mencapai ekspektasinya si orang tersebut gitu. Karena nanti ujungnya nggak bagus. Kalau saya ya, ini cuma sekedar saran. Kalau saya berada di hubungan, saya nggak pernah pakai topeng. Ya saya apa adanya, saya begini. Saya gini, segini aja saya ini. Kalau dia mau terima atau tidak, keluarganya mau terima atau tidak, doesn't matter. Kalau nggak terima, ya berarti dia bukan buat saya. Kalau saya bisa diterima, ya berarti memang kita bisa jalan gitu. Kalau kalian merubah diri kalian untuk seperti yang dia ekspektasikan, nanti jadinya kalian sendiri yang susah. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian apa adanya dengan kalian yang seperti ini, bukan berarti tidak ada hal yang perlu dirubah atau perlu ditingkatkan dari kalian ya Sagittarius. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah jadilah diri kalian sendiri gitu. Ya tentu saja ada hal-hal yang perlu ditingkatkan karena manusia tuh nggak bisa lah stuck di situ aja. Kita kan punya otak untuk berkembang dengan baik secara positif ya. Tapi maksudnya nggak usah jadi orang lain untuk memenuhi ekspektasi keluarganya misalnya atau ekspektasi dia gitu. Nanti kalian capek sendiri, oke? Itu nasihat aja sih, saran aja sih dari saya. Kalau nggak mau diikutin nggak masalah, nggak apa-apa. Oke, ada Two of Wands. Dari sisi si dia sih ngelihat kalian cukup layak untuk dijadikan masa depan, rekan jadi pasangan untuk hand in hand, bersama-sama untuk mencapai visi dan misi kalian berdua. Menurut si dia si Sagittarius cukup layak punya kesempatan untuk seperti itu gitu. Ya walaupun mungkin masukan-masukan yang masuk ke telinga dia tuh kayak ya mengingatkan ya, selidiki dulu nanti, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Kalau sisi positifnya ya bagus aja ya, kalau memang dinasehati untuk lebih berhati-hati gitu. Karena bagaimanapun juga di sisinya Sagittarius juga kan harus berhati-hati ya, nggak bisa nerima dia segitu aja, tutup mata tutup kuping. Justru kalau lagi pendekatan tuh harusnya buka mata buka kuping ya buka telinga ya, supaya kalian bisa tahu baik buruknya dia, kemudian kalian bisa mengerti dan saling gitu ya, saling memperbaiki di mana yang salah, di mana yang kurang, kemudian bertumbuh bersama. Seharusnya hubungan yang sehat itu kan seperti itu ya. Ih, Mbak Lucy ngomongnya gampang, emangnya gampang enggak? Enggak sih, saya sendiri kan ya pernah mengalami hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan sama kalian, itu pernah saya alami gitu Sagittarius. Intinya adalah ya sudah, saya sudah menjalani itu semua dan sekarang saya bahagia dengan keadaan saya. Karena itu tadi saya memilih untuk tidak memakai topeng. Jadi dipersilahkan untuk kalian, saya sarankan untuk nggak usah pakai topeng ya. Kalau dia nggak suka ya udah, pasti ada yang suka loh nanti dengan keadaan kalian apapun itu. Oke, sebagai penutup saya buka beberapa kartu beberapa kartu oracle card ya. Ini dari Archangel, yang ini dari Angel Message. Sorry, saya tuh kadang-kadang belibet ya ngomongnya. Ya mohon maaf.
Saya bikin tapping ini sepulang kerja soalnya, dan saya jarang banget bikin sepulang kerja karena saya tahu bakalan ada, ya itu tadi kayak tiba-tiba tok 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 tok, tok, tok. Ibu ibu itu anak buah saya sih tadi, itu apa, admin di kantor saya yang bawain ini apa, bubble tea. Ada dari kalian yang mau ngasih saya bubble tea nggak? Kirim dong ke Timika. Lihat nih, nggak percaya sih, udah habis bubble tea-nya. Oke. Atau ada bubble tea yang mau endorse, ya ampun. Maaf ya. Sorry, saya mah santai aja bacain. Kalau berat-berat juga tetap saya bawa santai ya, supaya kalian gak stres ya. Oke, ada creative writing dari Archangel Gabriel. Make time to write down your thought in journal or pen an article or book. Oke, mungkin kalian perlu menuliskan apa yang menjadi planning kalian dalam hubungan ini, dan ya tulis aja as a diary or apapun itu. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Atau kalian ada yang jadi penulis atau reporter mungkin, atau wartawan, atau apapun yang ada hubungannya dengan tulis menulis, mungkin ini bacanya untuk kalian. Oke, lanjut dengan Archangel Uriel. Your emotions are healing, which enable you to open to greater love. I will help you release anger and unforgiveness from your heart and mind. Emosional kalian akan healing ya, akan sembuh dari hal-hal yang gak enak ya. Kalau emotional things kan gak enak gitu, yang akan membuka pintu bagi kalian untuk cinta yang lebih besar. Dan si Archangel-nya bilang dia akan membantu kalian. Oke, Archangel atau Guardian Angel apapun itu namanya, memang kalau saya percaya ada yang di setiap manusia itu ada yang melindungi seperti itu. Tapi perlu diingatkan bahwa mereka juga adalah miliknya Tuhan. So berdoanya langsung ke Tuhan aja, biar nanti Tuhan yang nyuruh mereka untuk membantu kalian atau semesta membantu kalian. It's up to Him, the Creator, Tuhan. Oke, lanjut dengan The Divine Physician dari Archangel Raphael. Oke, ini bicara tentang healthy body, so gak usah stres kalaupun ada masalah, ada apapun. Healthy body itu ya kalau kalian makan cukup, tidur cukup. Mungkin diingatkan selama ini kalian terlalu memikirkan hal-hal tertentu sehingga lupa makan, lupa tidur nyenyak, ya kan sih? Lupa tidur nyenyak, maksudnya tidak bisa tidur nyenyak karena stres gitu. Ya nggak usah stres lah ya. Oke, yang terakhir dari Whisper of Love, be in the present and dream of the future. When we dream, everything is possible. Tetaplah berada di hari ini, nggak usah ngawang-ngawang, tapi tetap nge-planning tadi ya, suruh nulis gitu kan, planning kalian untuk future, untuk masa depan. Intinya adalah kita nggak usah terlalu mikirin gitu, jalani aja. Oke, jalani aja seperti yang dari tadi saya ngomong, jalani aja. Dan kalian bisa tahu apakah hubungan ini memang solid untuk diteruskan, apakah hanya sekedar karmic relationship gitu. Yang mau tahu apa itu karmic relationship, silakan nonton di video saya di hari Sabtu kemarin ya. Itu aja, sekian aja, kayaknya udah panjangan nih. Kepanjangan bacaannya untuk kalian yang Sagittarius. Semoga ada yang bisa diambil dari sini. Dan saya berdoa yang terbaik untuk kalian. Selalulah berbahagia ya, selalu dalam lindungan Tuhan, tetap sehat. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam like, angel, and love.